warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat UNH. Senang sekali rasanya saya, Dinda Syakila, dapat kembali hadir menjumpai Anda pada Selasa 26 Juli 2022. Saat ini saya sedang berada di Baik Cafe, Taman Anggrek, Kantor Gubernur Jambi, dalam rangka penandatanganan kerjasama program studi ilmu pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah, UIN Sultan Taha Saifuddin, dan Universitas Jambi. Selanjutnya juga akan diadakan diskusi publik. Berikut liputannya. Izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik mahasiswa, pada kesempatan hari ini izinkan saya sebagai moderator mengambil alih dari MC ya, untuk memandu seminar ya, diskusi publik kita pada siang hari ini ya, dengan tema kebijakan pembelian BBM bersubsidi inovatif atau inkremental ya. Kalau kita lihat dari tema diskusi publik kita pada siang hari ini sangat penuh dengan pertanyaan ya, penuh dengan makna yang sangat dalam gitu ya. Mungkin kita yang hadir di kesempatan siang hari ini masih bertanya-tanya ya, apa yang dimaksud dengan inkremental itu apa gitu ya, inovatif apa kaitannya dengan pembelian BBM bersubsidi gitu ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini sudah hadir 3 pembicara dari masing-masing universitas prodi ilmu pemerintahan di 3 universitas tadi yang sudah menandatangani kerjasama ya antara ilmu pemerintahan Universitas Jambi, UIN STS Jambi, dan UNH ya. Maka 3 pembicara ini saya kira sangat kompeten ya, sangat layak ya, sehingga mereka ditunjuk dari prodi untuk mewakili prodi masing-masing gitu ya, untuk menyampaikan gagasan, wawasan tentang tema diskusi publik kita pada siang hari ini. Kita panggil saja langsung pembicara yang pertama, yang mungkin senior kita gitu ya, yang sudah sering tidak asing kita kalau lihat di TPRI gitu ya, Bapak Dr. Andes Nagwarin Karim MSI. Beliau dosen senior di Fakultas Hukum, tepatnya di prodi Ilmu Pemerintahan ya. Kepada beliau, silakan kepada beliau. Yang kedua, Bapak Yudi Armansyah STHI MHum ya. Beliau dosen di Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi. Kepada beliau diperkenankan untuk menempati kursi yang sudah disiapkan. Yang ketiga, Bapak Samsudin SSOS MIP ya. Beliau dosen ilmu pemerintahan di Universitas Nurdin Hamzah yang saat ini sedang menempuh lanjut studi S3 ya, kalau tidak salah di Universitas Pajajaran ya. Kepada beliau berkenan untuk menempati kursi yang sudah disiapkan. Baik, teman-teman semuanya, Bapak, Ibu-ibu yang hadir pada diskusi kita pada siang hari ini, kalau kita bicara tentang BBM subsidi, memang ini sangat pro kontra gitu ya. Ada pro dan kontra terkait dengan pembelian BBM bersubsidi. Yang terbaru-baru ini kita mendengar ada muncul sebuah inovasi ya, tentang My Pertamina ya, aplikasi My Pertamina ya, yang mana kalau kita lihat gitu ya, ini merupakan bagian dari inovasi ya. Kalau kita bicara inovasi di dalam pengembangan sistem BBM ya. Nah, nanti kita juga akan lihat ya, bagaimana My Pertamina ini bisa efektif atau tidak bagi masyarakat
kecil gitu ya, bagi masyarakat yang awam gitu ya, yang tidak mendapatkan akses internet yang baik gitu, yang layak gitu ya. Dan bagaimana juga pengawasan dari kebijakan aplikasi My Pertamina ini gitu kan, apakah My Pertamina ini sudah efektif atau belum gitu ya, dan sosialisasinya tentunya bagaimana gitu kan. Dan juga tentu kalau kita bicara sistem itu kan ada infrastrukturnya ya, yang mendukung agar kebijakan ini bisa terwujud dengan baik ya. Tentu kita membutuhkan sebuah infrastruktur ya untuk mendukung agar sistem ini bisa berjalan dengan baik ya. Nah, mungkin itu sebagai pengantar saja gitu ya, yang tentu nanti kita akan mendengar lebih jelas, lebih panjangnya dari 3 pembicara kita pada siang hari ini, termasuk dengan kaitannya dengan incremental itu apa gitu ya. Yang pertama langsung saja saya berikan waktu kepada Bapak Dr. Andes Naparin Karim untuk menyampaikan ide gagasan beliau tentang tema kita pada siang hari ini. Waktunya kurang lebih 10 menit ya. Nanti ke pembicara kedua 10 menit, pembicara ketiga 10 menit. Di akhir nanti kita buka sesi tanya jawab. Mungkin itu dari saya persilakan langsung kepada Bapak Dr. Andes Naparin Karim. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, kita perlu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini sudah terjalin kerjasama ya, kerjasama antara UNH, UIN dan Universitas Jambi. Ya, saya kebetulan S1 saya dari administrasi negara ya. Administrasi negara itu definisinya adalah kerjasama sekelompok orang dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi intinya situ adalah kerjasama ya. Untuk mencapai tujuan secara maksimal perlu adanya kerjasama ya. Dengan adanya kerjasama ini, menurut saya hikmahnya adalah pola tunggal di perguruan tinggi itu bisa terjalin lagi ya. Dulu seolah-olah PTN itu merasa arogan ya, merasa arogan ya. Dosen PTS itu tidak ada yang bisa ngajar di PTN. Mahasiswa PTS nggak bisa pindah ke PTN ya. Tapi dengan adanya pola tunggal ini, alhamdulillah ya, dosen PTS bisa mengajar di PTN ya. Itu salah satu hikmah yang kita dapatkan dengan adanya kerjasama ini ya. Alhamdulillah nanti kita akan ketemu lagi, walaupun sebelumnya sudah ketemu juga dengan dosen-dosen ini. Saya ini sudah melanglang buana ngajar di mana-mana gitu ya. Dulu di UIN itu sejak 85 saya sudah ngajar, ketika masih nama YIN. Di Tarbiyah saya ngajar, di Syariah mengajar. 2 tahun terakhir ini aja nggak ngajar lagi di Syariah, hilang nama saya. Nggak tahu saya kenapa bisa hilang gitu ya. Sejak 85 saya ngajar di sana ya. Itu kalau di UNH itu sejak tahun 2014 ya. 2008 sampai 2014. Saya pindah ke Unja 2014 ya. Saya ini sudah banyak pindah-pindah ya, dari ASM Jambi ya, ASM Jambi mulai ASN saya, kemudian ASM Jambi itu sejak 85 ya, 85 sampai dengan tahun 2008 pindah ke STISIP ya. Di STISIP 2008 sampai 2014 pindah lagi ke Unja ya. Di Unja dapat tugas pula di Sawangun jadi ketua di sana ya. Di STISIP pernah jadi ketua juga. Sudah banyak pindah-pindah ya. Ini
terakhir mungkin pindah ke akhirat aja lagi. Ya. Sudah 4 kali pindah, ya. Baik, pada kesempatan ini melihat tema yang diberikan oleh panitia, ya, saya menurunkan menjadi suatu judul, ya. Judulnya adalah kebijakan pemerintah yang berpihak, ya. Kenapa saya katakan kebijakan pemerintah yang berpihak? Karena kebijakan ini, ya, lebih berpihak kepada wong cilik. Kalau saya menyebut wong cilik, jangan dianggap saya ini orang PDIP, ya. Jangan dianggap saya orang PDIP. Wong cilik itu biasa kalau di Jawa menyebut wong cilik itu rakyat kecil, ya. Ini sudah bagus, ya. Cuman ada komplikasinya, komplikasi yang implikasinya, ya, berpengaruh juga, ya, terhadap golongan tertentu, ya, berpengaruh terhadap, ya, user, pengguna pertamax, ya. BBM bersubsidi itu untuk solar dan pertalite, ya. Imbasnya kepada golongan tertentu tadi, bisa saja mereka akan berpindah, ya, berusaha untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Apa yang nggak bisa di Indonesia ini, ya. Dia beranggapan dia miskin, misalnya seperti BPJS saja, ya. Bagaimana orang kalau operasi bisa mendapatkan fasilitas BPJS padahal dia mampu, ya. Ini kekhawatiran saya bisa terjadi demikian, ya, karena terjadi disparitas harga yang cukup jomplang, ya, antara pertalite dengan pertamax, ya. Bayangkan pertalite itu disubsidi, harganya tidak naik, ya. Pertamax tidak disubsidi, harga naik. Jadi disparitas itu semakin jomplang, ya. Tetapi ada juga komplikasi yang lain yang terjadi, ya, dalam kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan teknisnya terhadap masyarakat kecil, apa yang dikemukakan oleh moderator tadi, ya. Jadi kebijakan itu kan ada kebijakan substantif, ada kebijakan prosedural, dan ada lagi satu lagi kebijakan distributif, ya. Dua kebijakan terakhir ini berkaitan dengan kebijakan teknis, ya. Kebijakan substantifnya, ya, yaitu berkaitan dengan masalah penghilangan subsidi, ya. Kemudian yang berkaitan dengan masalah kenaikan harga BBM, yaitu BBM pertamax, ya. Jadi adik-adik perlu tahu juga, ya, perlu saya informasikan juga di sini bahwa pertalite itu, ya, mungkin banyak yang nggak tahu apa arti pertalite itu. Perta itu Pertamina, ya. Light itu ringan, ya. Artinya minyak yang harganya itu lebih ringan, mungkin itu maksudnya, tujuannya, ya, yang bisa menyentuh, menggapai seluruh lapisan masyarakat. Kalau pertamax, perta itu berarti Pertamina, ya, mak itu maksimal artinya, ya, maksimal, ya. Jadi harganya maksimal. Tetapi ada semacam kekhawatiran saya juga, ya. Sebelum ada pertalite, ada namanya premium, ya. Premium itu ada yang paham nggak apa arti premium? Saya pernah penasaran juga apa arti premium. Pernah saya lihat di Kota Baru, lupis premium. Apa ini? Kok lupis? Mungkin pakai apanya? Gulanya itu pakai minyak, pikir hati saya kan? Ya. Saya cari di Google. Kalau sekarang ini kan gampang, ya. Saya cari di Google. Premium itu artinya sempurna, ya, bermakna sempurna, ya. Jadi premium itu sebenarnya minyak yang sudah sempurna tadinya,
Kalau sudah ada yang sempurna, ada yang lebih tinggi lagi, Pertalite, muncul Pertalite. Ya, berarti premium tidak sempurna kan, harganya lebih tinggi. Ada harga, ada rupa, kata orang kan. Ya, kualitasnya pasti lebih tinggi lagi. Ya, Pertalite itu memang dibuktikan harganya lebih tinggi dibandingkan premium. Lambat laun premium ini hilang dari peredaran. Ya, sekarang ada Pertalite. Pertalite juga ada kemungkinan nanti akan hilang. Apa buktinya? Kadang kita ke pom bensin Pertalite habis, itu sudah fenomenal, sudah menunjukkan sinyal yang tidak bagus. Ya, dalam satu kriteria apa ini? Kriteria daripada kebijakan publik yang baik itu, ya, yang pertama efektif, ya, terutama efektif. Yang kedua efisien. Efektif yang dimaksud adalah apakah kebijakan itu menggapai seluruh lapisan masyarakat, ya, itu arti efektif, menggapai seluruh masyarakat. Ya, ini tidak menggapai seluruh masyarakat berkaitan dengan masalah teknis tadi. Ya, ada persyaratan untuk mendapatkan minyak bersubsidi itu harus punya KTP, harus punya STNK, harus difoto, harus di-scan dulu kan, baru di-upload. Ya, ini kelemahan di dalam penggapaian efektifnya itu tadi. Di dalam teknisnya, ya, ada kelemahan kalau saya lihat. Nanti saya berikan solusinya, ya, bagaimana mengatasi kelemahan itu tadi. Ya, itu efektif. Kalau efisien, ya, efisien itu perbandingan terbaik antara usaha dan hasil. Ya, berkaitan dengan harga Pertalite lebih murah, harga solar lebih murah. Ya, itu berkaitan dengan efisien. Ya, itu kebijakannya itu memenuhi syarat efisiennya, tetapi apakah menggapai, ya, efisiensi tetapi efektif atau tidak, itu menjadi pertanyaan kita. Ya, kemudian ada kriteria yang ketiga, kecukupan. Ya, apakah kebijakan itu cukup mumpuni atau tidak? Ya, cukup ya. Ya, artinya misalnya persediaannya itu memadai atau tidak, ya, untuk jangka berapa tahun. Ya, ini perlu dipertanyakan juga Pertalite ini, ya, karena itu tadi berdasarkan pengalaman kita seperti premium hilang itu, ya, saya ada kekhawatiran harga murah subsidi nanti akan hilang, ya, karena konsekuensinya kalau disubsidi, ya, Pertamina yang rugi. Ya, Pertamina yang rugi nanti, ya. Dan tadi yang saya kemukakan harga Pertamax-nya akan menjadi lebih tinggi, gitu, ya, karena dia tidak disubsidi. Kemudian ada lagi azas keadilan, ya, apakah ini adil? Ya, ini sudah dibantu secara secara habis-habisan, ya, sementara yang Pertamax harganya melonjak tinggi, ya, apakah ini adil? Ya, saya ingat ada iklan di iklan rokok Sampurna, ya, iklan rokok Sampurna, mungkin ingat itu ada jargonnya mengatakan begini, ya, solusi buat lu, masalah buat gue, ya, bukan main, katanya. Ya, itu dimaknai bahwa itu tidak adil, ya, tidak adil, ya. Akibat tidak adil ini, golongan tertentu bisa saja nanti berusaha mencari cara lain, pindah ke Pertalite tadi. Ini kekhawatiran kita, ya. Untuk sebelum saya membuat kesimpulan, apakah pembelian BBM bersubsidi ini inovasi atau incremental, ya. Inovasi itu, ya, ada yang baru, ya, ada penemuan baru, itu inovasi, ya, ada new lah, bersifat new, ya, itu inovasi. Sedangkan incremental itu, ini kita ada adik mahasiswa ini supaya paham juga, ya, apa batasan incremental.
Inkremental itu perkembangan yang lambat, ya. Kalau menurut KBBI, perkembangan yang lambat itu inkremental namanya, ya. Tadi saya mengatakan ada kebijakan yang substantif, ada kebijakan yang teknis, ya. Seperti tadi distributif, kemudian prosedural itu termasuk teknis kalau menurut saya, ya. Yang substantifnya apa? Ya, kebijakan menaikkan harga BBM dan penghapusan subsidi, ya. Saya melihat dari 3 aspek, ya. Sebelum saya menyimpulkan ini, melihat dari 3 aspek. Aspek pertama saya melihatnya dari latar belakang, dari sejarah, ya, kenaikan BBM. Kenaikan BBM, penghilangan subsidi, ya, itu adalah kebijakan-kebijakan yang tidak populer, ya. Pernah terjadi pada tahun 2003, masa pemerintahan Megawati, ya, BBM naik, ya. Apa efeknya? Efeknya pada tahun 2004 pemilihan presiden, Megawati nggak terpilih karena dia dianggap, ya, mencederai perasaan wong cilik, ya. Dia dianggap mencederai, ya, mengkhianati, ya. Jargonnya adalah berpihak pada wong cilik. Nyatanya BBM dia naikkan, ya, sehingga dia tidak terpilih pada tahun 2004, ya. Bukan karena popularitas yang dibangun oleh Pak SBY saja, ya, pengguna BBM, ya. Kemudian pada masa SBY, ya, masa SBY ini subsidi itu sudah mulai dihilangkan secara bertahap istilahnya, masa SBY, ya. Subsidi dihilangkan secara bertahap, ya. Ini efeknya apa? Pertamina, ya, Pertamina juga yang akan rugi, gitu loh, ya, dengan penghilangan subsidi ini, ya, penghilangan subsidi secara bertahap tadi, ya. Sekarang terjadi lagi. Inovasinya apa, ya? Nah, ini agak gambling sedikit, ya. Dua-duanya pernah diterapkan, ya, yang satu menaikkan harga, yang satu lagi penghilangan subsidi. Jadi saya melihat kebijakan substansi ini kurang mengena kalau kita katakan ini semacam suatu inovasi, ya. Ya, hanya penyempurnaan kebijakan, ya, penyempurnaan kebijakan. Jadi kurang tepat kalau dikatakan ini merupakan inovasi, ya. Tapi untuk kebijakan teknisnya, boleh saya katakan untuk yang teknisnya seperti misalnya disyaratkan untuk pembelian Pertalite itu menggunakan 3 syarat utama itu tadi, KTP, STNK, dan foto kendaraan, ya. Namun di sini ada kelemahan tadi saya katakan, ya. Masyarakat yang gaptek terhadap teknologi, ya, tidak semuanya paham, ya, tidak semuanya paham dengan bagaimana scan, bagaimana upload itu, ya. Kalau kita orang perguruan tinggi mau tidak mau harus belajar tentang itu, ya. Saya sejak belakangan ini aja tahu upload segala macam itu, ya, karena mau tidak mau, kalau tidak kita akan ketinggalan. Masyarakat yang lapisan sosial yang pendidikannya rendah, ya, yang sarjana saja, mungkin sarjana yang lama nggak ngerti dia bagaimana scan, ya, nggak ngerti dia, ya. Jadi kelemahannya belum dikondisikan kalau menurut saya, ya, belum dikondisikan bagaimana pemanfaatan daripada database, ya. Mestinya kebijakan ini harus koordinasi dengan Samsat, ya. Samsat punya data itu, ya, data siapa yang punya STNK, ya, mobilnya apa, punya di Samsat itu. Kalau berkaitan dengan KTP, kerjasama dengan Disduk. Jadi pemanfaatan database ini yang kalau menurut saya belum maksimal, ya, belum dimaksimalkan pemanfaatan database itu. Mohon maaf, ya. Pak, Ya. waktunya. Oke. Jadi
Kalau itu dimanfaatkan database, ya masyarakat tidak bingung lagi. Yang mempunyai hak untuk mendapatkan minyak bersubsidi itu semuanya tidak masalah. Kalau sekarang masih masalah. Ya, itu solusinya pemanfaatan database secara maksimal. Ya, jadi kesimpulan ini berkaitan apa? Karena saya sudah dibatasi. Dalam kebijakan substantif ini saya mengatakan bukan merupakan inovasi, tapi merupakan kebijakan penyempurnaan saja. Ya, penyempurnaan, bukan inovasi. Sedangkan untuk kebijakan teknis itu bersifat bolehlah kita katakan inkremental, melalui penyempurnaan di masa yang akan datang supaya lebih maksimal lagi. Itu sudah bagus, tetapi perlu dimaksimalkan lagi dengan penyempurnaan, dengan pemanfaatan database. Sekira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada Pak Nafarin Karim. Yang kedua, langsung saja kepada pemateri kedua, Bapak Yudi Armansyah, STHI MPUM, dosen ilmu pemerintahan UIN STS Jambi. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator ya. Izin Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pagi ini bisa berkumpul ya untuk penandatanganan kerjasama sekaligus diskusi publik terkait kebijakan pembelian BBM bersubsidi yang digagas 3 prodi ya di Universitas Jambi, UIN dan UNH seperti itu. Jadi pertama saya ingin menyampaikan dulu bagaimana kebijakan BBM bersubsidi ini dilakukan. Saya mungkin lebih melihat dari sisi persoalan-persoalan yang muncul ya di sekitaran penjualan BBM bersubsidi ini, yang kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali permasalahan yang muncul, tapi pemerintah narasinya yang dimunculkan ya hanya terkait beban subsidi yang harus dikeluarkan negara. Nah, padahal pada kenyataannya ada faktor-faktor lain dan juga termasuk persoalan hukum juga, karena saya juga mendalami persoalan-persoalan hukum dan ini nanti akan kita bedah ya. Yang pertama, memang kita sejak 2003 Indonesia ini sudah menjadi net importer untuk BBM ya. Jadi sejak 2003 itu memang kita mengimpor sudah. Sebelumnya kita yang memang menggunakan BBM saja untuk kebutuhan dalam negeri, yang tidak impor seperti itu. Nah, sejak itu pula negara banyak menggunakan APBN ya untuk subsidi. Subsidi yang paling banyak memang ada di migas ya, minyak dan gas LPG salah satunya juga itu disubsidi oleh negara kita. Jumlahnya nanti ada beberapa yang kita lihat, ini angka-angkanya saya telusuri. Lalu yang kedua juga ada subsidi listrik. Nah, jadi listrik kita ini juga disubsidi. Memang ada klaster-klaster tertentu yang disubsidi. Sama seperti tadi disampaikan Pak Nafarin, khusus BBM kita ini di Pertalite dulu premium dan solar ya. Selebihnya di atas Pertamax, biosolar dan seterusnya itu tidak disubsidi. Nah, ini persoalan subsidi energi kita yang tinggi, yang puncaknya itu terjadi pada masa SBY ya, itu sampai ratusan triliun setiap tahun anggaran APBN itu disubsidi. Ini memang tidak saya tampilkan, terlalu panjang nanti. Nah, tapi menarik di era pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sejak 2014 lalu, sebelumnya dengan Pak Yusuf Kalla ya, ini kita mulai secara perlahan menghilangkan subsidi BBM sebenarnya. Angka-angkanya juga menarik. Kita di awal dulu pemerintahan pemerintah itu di kisaran 60-an triliun, paling tinggi ada di tahun 2000 itu di 2021 83 triliun. Itu subsidi yang diberikan negara untuk
BBM kita sebenarnya. Artinya sebenarnya dibanding 2 periode awal SBY ya, rezim Jokowi ini sudah mulai mengurangi itu dan mengalihkan ya subsidi tadi ke aspek-aspek yang produktif, terutama di periode pertama dulu Jokowi Yusuf Kala seperti itu. Nah, saya lihat ada kecenderungan di periode kedua ini memang apa ya, karena ya kita tahu visi Pak Jokowi melakukan pembangunan infrastruktur yang masif ya, jalan tol, pelabuhan, dan pembangunan lain yang memakan biaya, termasuk sehari ini belum selesai misalnya kereta listrik misalnya ya, itu juga menjadi beban tanggungan negara yang saya tidak tahu angka pasti di sana, tetapi ini yang membuat salah satu faktornya. Iya, biaya pembangunan infrastruktur yang sangat tinggi sekali itu ya akhirnya memang memakan ini anggaran lain, salah satu tadi pengurangan BBM subsidi. Ini yang fenomena terjadi, saya lihat, saya amati di periode kedua pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini. Ini yang sebaliknya pendapatan kita justru untuk BBM kita tetap ada pendapatan, tetapi minus ya, minus. Jadi tidak sesuai antara pembelian BBM ya dengan hasil. Itu angkanya. Mungkin langsung saja next. Oke, nah ini yang saya angkat. Ada 5 problem sebenarnya terkait BBM bersubsidi yang ada di Indonesia yang ini luput apa ya ditampilkan, disampaikan oleh pemerintah kita. Dan ini yang menjadi penyumbang terbesar masalah BBM kita sebenarnya, terutama BBM bersubsidi. Pertama misalnya banyak sekali kebocoran penyaluran BBM. Ini yang fenomenanya yang jarang diekspos, tapi kalau kita buka saja di beberapa berita ya, video dan seterusnya, pada saat BBM itu disalurkan itu sudah mulai ya dijual belikan oleh oknum penyalur dari Pertamina. Itu di jalan berapa dirijen sekali. Nah, itu jumlahnya banyak ya, seperti itu. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah terkait kebocoran BBM ketika dia belum sampai di SPBU seperti itu. Yang kedua, nah ini juga fenomena menarik kalau kita ke daerah ya, lihat SPBU. Saya minggu tadi baru pulang dari Sarolangun di SPBU Sarolangun Pasar itu ya, itu BBM dijual belikan oleh petugas SPBU. Nah, ini sudah sangat masif. Jumlahnya dirijennya besar sekali ya, bahkan di sebelah SPBU itu orang jual dirijen besar itu. Nah, saya lihat solar kebanyakan. Nah, artinya itu kan sebenarnya pembelian ilegal, tidak dibolehkan ya. Nanti kita telusuri dari aspek hukumnya, sebenarnya bisa dikenakan itu. Nah, ini yang menjadi argumen dari negara kita, pemerintah, terkait mulai membuat kebijakan BBM subsidi untuk melalui aplikasi My Pertamina. Dinarasikan bahwa ya BBM subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Nah, tetapi tidak tepat sasaran ini yang menjadi problem adalah tidak ada data pasti ya. Pemerintah tidak berani mengeluarkan data ke siapa ya BBM subsidi ini digunakan. Nah, ini yang mungkin menurut saya menjadi dasar ketika dibuat aplikasi My Pertamina ini, bahwa memang dari nanti kalau memang My Pertamina ini sudah mulai berjalan, sudah mulai diterapkan, nanti ada semacam ya database tadi disinggung oleh Pak Nafarin ya, yang akan menjadi data pemerintah berapa sebenarnya jumlah penggunaan BBM bersubsidi di Indonesia ini. Nah, mungkin itu yang jadi dasar awalnya, dan ini yang selalu dikembangkan di ketika pemerintah ditanyakan soal kebijakan ini seperti itu. Nah, lalu yang menarik juga ada hubungannya dengan kebocoran BBM tadi, kita ini belum ada sistem pengawasan. Nah, ini fenomena yang menarik nih. Kenapa? Padahal
Ya, jelas ya. Di beberapa tempat saya ada temukan di beberapa wilayah yang masyarakat maupun aparat ini tegas menolak misalnya pembelian BBM Dirijen. SPBU-nya tidak berani, ya. Adalah 1-2 kasus, akhirnya beberapa mobil dimodifikasi, ya. Jadi semacam mobil biasa dimasukkan ada tangki di dalamnya ada Dirijen juga. Ada beberapa kasus seperti itu yang muncul karena apa? Masyarakat dan SPBU menolak pembelian BBM melalui Dirijen itu. Artinya sebenarnya kalau pihak SPBU maupun masyarakat sekitarnya dibekali dengan sistem pengawasan yang kuat seperti itu tidak akan terjadi kebocoran-kebocoran dari oknum-oknum ya yang ingin memanfaatkan BBM bersubsidi ini. Maka fenomena yang terjadi kadangkala baru masuk BBM subsidi diisi ya, Pertalite dulu premium, tidak hitungan jam sudah habis ya, karena tadi sudah diperjualbelikan secara ilegal. Yang terakhir, nah ini tadi penegakan hukum yang lemah, hampir-hampir tidak ada sanksi ketika tadi ada kebocoran yang dilakukan oleh oknum petugas truk Pertamina maupun yang tadi para petugas-petugas SPBU seperti itu. Next. Nah, ini problem regulasi kita. Regulasi kita terkait dengan BBM subsidi ini berangkat dari peraturan presiden ya nomor 191 tahun 2014. Nah, saya melihat catatannya di sini tidak secara detail mengatur siapa-siapa penerima BBM bersubsidi. Dia hanya dibunyikan di dalam pasalnya hanya jenis-jenis BBM tertentu yang boleh diperjualbelikan. Ke siapa orangnya, ke kelompok masyarakat orangnya siapa, itu tidak disebutkan secara detail. Nah, termasuk juga tidak ada pengaturan terkait jika ada sanksi, jika ada pelanggaran terhadap misalnya orang ini tidak berhak nih menerima BBM subsidi, tetapi dia tetap membeli di sana atau pihak SPBU menjual ke orang tersebut, itu tidak ada sanksi. Dia hanya menyebutkan dalam diktumnya, next saja langsung di slide berikutnya. Nah, seperti ini dibagikan kepada aturan perundang-undangan, diselesaikan. Nah, di situ tidak ada tertulis aturan mana yang harus digunakan. Padahal ketika kita telusuri ada beberapa yang memang sanksi sebenarnya bagi pelanggar pembeli BBM bersubsidi ini. Dia justru ada di Undang-Undang Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2014 dan ada juga Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun di undang-undang ini kita masih pending dulu ya, karena minta penyempurnaan dari MK saat ini kan. Tetapi di Undang-Undang Peraturan Pemerintah nomor 36 2014 itu jelas, itu ada hukuman, ada sanksi pidana 6 tahun dan denda sampai 60 miliar. Nah, ini tidak dilakukan ya oleh stakeholder seperti itu. Dan juga di KUHP juga disebutkan ya, pasal 23 ayat 2. Undang-Undang Migas juga disebutkan di situ. Ya, sama ada penimbunan, ada penyimpanan. Nah, yang dilakukan oleh orang. Nah, ini kan jelas yang dilakukan oleh masyarakat, penjual-penjual BBM bersubsidi tadi ya. Ya, ini kan ada kong kali kong lah, pihak SPBU memperoleh keuntungan 1 liter saja dia bisa jual untung 1.000 dari harga subsidi itu kan berapa liter, ratus liter, ribuan liter per hari per minggu ya yang diperoleh oleh pihak-pihak SPBU juga. Nah, ini pihak SPBU pun bisa dikenakan sanksi pidana. Karena di dalam KUHP dijelaskan tuh sudah detail sekali. Dia turut membantu dalam tidak kejahatan itu. Dia juga memberi akses ya, memberi kesempatan, sarana, itu juga bisa dikenakan sanksi sebenarnya. Nah, tapi lagi-lagi seperti saya kemukakan di awal, hampir-hampir tidak ada sanksi ya. Setidaknya misalnya pihak SPBU bisalah diberikan sanksi, misalnya stop izin usahanya misalnya, itu bisa dilakukan. Tapi ini, nah oke, next lanjut.
Nah, saya langsung ke persoalan ini. Ya tadi sebenarnya secara detail, secara apa ya, esensial sudah disampaikan Pak Nafarin bagaimana kebijakan ini apa namanya dilakukan. Kalau saya melihat secara umum lah ya, kalau apakah kebijakan ini sesuatu yang bersifat inovatif? Ya, ini bisa dikatakan memang inovatif karena ada sesuatu yang baru, ada inisiatif yang dilakukan pemerintah untuk membuat apa namanya layanan aplikasi ya, sehingga memang apa ya bisa menjadi data bagi pemerintah untuk apa namanya ya untuk mengetahui sebenarnya keadaan real sebenarnya kebutuhan pembelian BBM bersubsidi ini seperti itu. Dan juga yang kedua ada hal-hal yang memang sifatnya kebijakan baru, walaupun tadi kalau saya apa namanya dari Pak Nafarin ini penyempurnaan ya dari kebijakan-kebijakan sebelumnya, tapi tetap saja ya ini sebenarnya kebijakan baru ya dalam ranah teknis karena kita belum pernah selama ini membeli sesuatu dengan menggunakan aplikasi seperti itu. Ini ya kita bisa bilang itu sebagai kebijakan yang inovatif seperti itu. Tapi nah ini ada sesuatu yang menurut saya tidak tepat sasaran, tidak terlalu tepat guna kalau kita hubungkan dengan efektivitas, belum terlalu efektif karena berbagai kondisi ya, kondisi masyarakat kita tadi sudah disinggung, kondisi geografis Indonesia, karena berhubungan dengan aplikasi ini kan butuh gawai. Tidak semua masyarakat kita yang pengguna kendaraan itu punya gawai misalnya ya, kita tidak bisa bilang semua orang punya gawai. Mungkin ada dia handphone tetapi handphone biasa bukan Android misalnya kan. Yang kedua terkait geografis juga, tidak semua wilayah itu punya akses internet yang baik ya kan. Oke lah kalau untuk sekedar pendaftaran ya bisa dibantu ya, yang nggak ngerti bisa dibantu oleh tetangga, oleh keluarganya. Tetapi pada saat membeli nanti di SPBU harus scan QR code misalnya ya, barcode. Nah itu kan Tanda waktunya mau habis ya. Sedikit lagi ya. Oke, itu problem sebenarnya yang muncul, yang ini tidak diperhatikan pemerintah seperti itu. Nah, yang ini yang memunculkan persoalan baru sebenarnya. Walaupun nanti ini bisa dikatakan inovatif, tapi memunculkan persoalan baru. Pertama, nanti ada kecenderungan ini kebijakan ini diskriminatif, ya. Diskriminatif ya karena tadi tidak semua orang bisa mengakses, ya kan, My Pertamina tadi. Dan juga nanti pada tataran di lapangan ini akan kesulitan juga nanti. Bagaimana? Misal orang sudah datang di SPBU, ya, sudah antri nih, tiba-tiba oke lah dia punya handphone, ada gangguan jaringan sinyal. Apa kebijakan yang dibuat oleh pihak SPBU? Apakah Pak tidak bisa di-scan ini? Apakah langsung lewat? Seperti tol misalnya. Tol kan kalau kartu tidak ada saldo, memang ada tunai ya, tapi kan ada beberapa tol yang tidak sama sekali itu boleh, harus minggir, harus ngisi dulu. Nah, ini kan proses itu lamban. Nah, pada saat akhirnya nanti juga mengganggu ya mobilitas masyarakat. Itu yang saya lihat ada kecenderungan diskriminatif. Yang kedua, ada pelanggaran hak konsumen ini. Nah, di undang-undang konsumen kita jelas itu dibunyikan, masyarakat ketika membeli sesuatu barang dan jasa dia harus memperoleh kepastian hukum, kepastian akan barang atau jasa yang akan dibelinya. Nah, ketika dia mungkin belum terdaftar, katakanlah nanti di bulan berapa sudah mulai diterapkan, karena Juli ini masih sosialisasi, masih pendaftaran. Katakanlah di Agustus sudah mulai diterapkan. Data sekarang yang saya baca kemarin baru 4 juta orang yang mengakses. Berapa jumlah kendaraan di Indonesia ini? Mobil atau motor? Nah ini kan nanti kata anak muda sekarang galau. Waduh, saya ini belum terdaftar. Bagaimana kalau saya mau isi ini? Minyak sudah habis. Akhirnya mungkin balik ke pedagang eceran tadi. Itu yang mungkin terjadi. Nah ini hak konsumen juga perlu diperhatikan. Ada kecenderungan nanti ada pelanggaran di situ. Yang terakhir, nah ini ada monopoli ya.
karena ya di akses terbaru itu saya lihat ketika nanti ada pembayaran non tunai itu baru bisa pakai link ya, link aja yang di apa namanya yang dimiliki oleh Telkomsel dan BUMN lainnya seperti itu. Ya kecenderungannya di situ nanti ada monopoli. Bagaimana model pembayaran yang lain, yang digital yang lain kan banyak seperti itu. Next. Langkah strategis ya ini solusi ya menurut saya ya harus ada pengaturan yang dilakukan oleh SPBU. Sebenarnya pengaturan untuk membeli BBM subsidi ini sederhana sebenarnya. Kenapa? Karena kendaraan yang boleh atau tidak menggunakan BBM subsidi itu sudah jelas. Mobil misalnya cc-nya di atas 2000 ya, jadi di bawah 2000 itu dibolehkan. Kan mudah sekali mengidentifikasi kendaraan-kendaraan seperti ini. Maaf Pak Yudi, mau disingkatkan. Oke, itu saja. Lalu ada pelibatan masyarakat untuk menghindari tadi persoalan lain di luar BBM subsidi yang katanya tidak tepat sasaran. Jadi masyarakat ya turut mengawasi. Yang tadi saya singgung ada beberapa titik SPBU yang orang benar-benar tidak mau membeli BBM Dirijen misalnya, karena memang diawasi oleh masyarakatnya. Lalu ya perlu juga disosialisasikan My Pertamina ini secara lebih luas ya, diberi edukasi masyarakat, termasuk para pembeli-pembeli ilegal tadi ya perlu diedukasi juga bahwa Bapak ini kendaraan Bapak Fortune sekian ini kan tidak boleh. Nah, aturannya disosialisasikan dengan lebih luas lagi sehingga tidak ada pelanggaran dalam pembelian BBM subsidi. Ya, terakhir ya perlu kita tegakkan hukum pidana ya apa namanya dan seterusnya. Nah ini identifikasi mobilnya, denda bila perlu, karena tadi sudah dibunyikan di Undang-Undang Migas ada denda ya baik masyarakat maupun korporasi dan seterusnya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan lagi kepada Pak Yudi atas paparannya. Baik, yang terakhir dari Bapak Samsudin Esos MIP, pada beliau dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para kaprodi, yang saya hormati para narasumber dan dosen-dosen yang hadir pada hari ini, kemudian para mahasiswa yang hadir juga pada siang hari ini. Jadi tadi sebenarnya sudah dari segi sejarah sudah dibahas, kebijakan juga sudah dibahas, kemudian dari regulasinya juga sudah dibahas. Jadi saya tinggal kesimpulan aja lagi ya. Jadi lebih efektif. Itulah untungnya kalau misalnya di belakang ya. Dari segi sejarah sebenarnya terkait dengan BBM, kita ini tidak pernah belajar dari yang terdahulu ya. Pertama ketika ada konflik di Kuwait, kemudian di timur, kemudian sekarang ada Rusia, kemudian dengan Ukraina, itu akan pengaruhnya terhadap kebijakan kenaikan daripada harga BBM. Nah itu. Jadi sebenarnya antisipasinya perlu sudah terbaca dari awal. Hanya saja pemerintah, terminologi daripada pemerintah awal 2022 ini sebenarnya sudah menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM di tahun 2022 itu tidak ada. Makanya sebenarnya presiden itu selalu menyampaikan berita atau informasi bahwa kita ini sudah subsidinya terlalu besar. Sekarang sudah mencapai 500 triliun. Bayangkan kalau 500 triliun itu dibangun jalan tol sampai ke Jawa, ke Sumatera, itu sudah terbangun semuanya. Itu untuk subsidi saja. Nah oleh karena itu sebenarnya saya melihat kebijakan yang ada sekarang ini, My Pertamina, kalau melihat dari ininya ya, sebenarnya kurang efektif, karena tadi sudah dijelaskan dengan Pak Yudi bahwa menggunakan aplikasi itu masyarakat kecil tentunya tidak memahaminya. Belum lagi sinyal, belum lagi di Pertamina itu harus ada CCTV, belum lagi ketika nanti misalnya paketnya tidak ada,
Bagaimana kalau misalnya pakai tidak ada di Pertamina? Apakah misalnya ketika habis bensinnya langsung pulang saja karena aplikasinya tidak ada? Nah, ini juga perlu diperhatikan juga. Nah, kalau saya melihat sebenarnya kebijakan itu tidak perlu berbelit-belit. Nah, artinya begini, masyarakat itu bisa memahami, bisa tadi dijelaskan juga oleh Pak Nafarin bahwa efektif dan efisien. Artinya gini, kita jangan membuat sebuah kebijakan itu mempersulit masyarakat. Nah, itu intinya. Bagaimana tadi terkait dengan kebijakan My Pertamina itu kan mempersulit ya. Jadi kalau saya melihat sebenarnya untuk membuat sebuah kebijakan, ya udah buat kebijakan untuk subsidi itu kendaraan bermotor, atau misalnya ditetapkan saja kebijakan itu. Jadi jelas yang mengisi Pertalite kendaraan bermotor saja. Mobil itu jangan, harus tegas seperti itu. Sehingga nanti kebijakan ini dapat diimplementasikan secara umum. Kalau misalnya masih mau menggunakan aplikasi, belum lagi nanti sosialisasi, belum lagi aplikasinya banyak bermasalah, belum lagi kalau misalnya pulang kampung ya, Pertamina ini itu kan banyak juga tuh. Nah, gimana? Aplikasi nggak ada, CCTV di situ nggak ada, sinyal juga nggak ada. Jadi aplikasi juga tidak digunakan. Nah, itu. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan pengawasan. Ini juga memang sangat lemah ya. Kalau misalnya rekan-rekan atau Bapak dan Ibu sering lewat ini ya, Simpang Rimbo ya. Di situ banyak mobil truk itu mengambil minyak atau menyedot minyak kemudian dijual kembali. Itu setiap sore ada di situ. Di mana dia beli? Di Pertamina. Sementara ketika sekarang kebijakan itu sudah diterapkan, solar ini kan sekarang masih murah nih, masih 5.000. Kalau jadi mereka ini kan bisa membeli 60 atau misalnya 100 liter. Kemudian nanti dijual di tepi jalan di situ, dan itu tidak diawasi oleh pemerintah, di luar jangkauan. Makanya sebenarnya saya lebih memilih lah yang menggunakan Pertalite, yang menggunakan solar itu memang yang menengah ke bawah. Jadi ada asas kepantasan. Asas kepantasan itu adalah asas di mana orang yang memang berhak untuk menggunakan subsidi BBM. Nah, ini juga dalam sebuah kebijakan harus dipahami juga bahwa sebenarnya kebijakan itu hadir untuk bagaimana bisa mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Itu intinya. Kemudian kebijakan itu juga harus diimplementasikan. Nah, itu konsepnya ya. Jadi memang sekarang kalau kita melihat banyak persepsi ya. Kemarin ada lagi persepsi dari pemerintah bahwa Pertamina ini tidak akan digunakan. Sebagian ini ya, misalnya yang menggunakan kendaraan roda 2. Kenapa yang tadi saya sampaikan bahwa ketika misalnya sinyal nggak ada, paket nggak ada, kemudian CCTV-nya nggak ada, karena harus pakai juga nih CCTV. Karena ketika sudah beli menggunakan aplikasi, nanti kalau pindah lagi ke yang lain itu sudah terlacak dia. Nah, kalau misalnya CCTV-nya macet atau misalnya bermasalah juga, nah itu juga menjadi persoalan. Jadi terlalu banyak rumit kebijakan yang diambil. Makanya sekarang masih belum diputuskan bahwa kebijakan sekarang ini khusus untuk kendaraan roda 2 saja, atau misalnya di bawah berapa cc. Kalau saya sih lebih senangnya bahwa memang ditetapkan bahwa yang menggunakan subsidi BBM itu adalah orang yang memang menggunakan kendaraan bermotor saja. Jadi itu kan jelas. Jadi yang beli misalnya minyak, kalau kendaraan bermotor itu paling banyak 15 liter lah ya. Nggak nyampe misalnya 20-30 liter. Nah, itu kan sudah bisa dibaca, dibandingkan kalau kita melihat kebijakan yang pakai ini ya, yang ada mobil ya, itu kan bisa dimodifikasi juga.
Misalnya Panther berapa lah 60 liter. Tapi untuk sekarang kan masih sampai 100-200 liter bisa diisinya. Kemudian truk-truk yang lain juga itu juga susah untuk ini. Sementara Pertamina menjual, makin banyak dia jual, makin banyak juga untungnya. Nah ini juga harus diperhatikan juga. Mungkin itu sedikit dari gambaran saya karena memang tadi sudah dijelaskan semuanya. Tapi pada prinsipnya kebijakan ini sebenarnya masih mencari solusi untuk bagaimana mengatasi persoalan di masyarakat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus dulu kepada Pak Syamsuddin atas paparannya. Baik teman-teman, tadi sudah mendengar semuanya dari 3 pembicara kita yang sangat keren hari ini. Dari Pak Naparin, dilanjutkan oleh Pak Yudi dan Pak Syamsuddin ya, dengan paparannya yang berbeda-beda ya, berdasarkan gagasan wawasan dari mereka. Silakan untuk teman-teman baik itu dari mahasiswa ataupun dosen yang ingin bertanya kepada 3 narasumber ini ya, silakan mengangkatkan tangannya. Ada dari mahasiswa UIN STS Jambi, UNH atau dari Universitas Jambi? Ada? Baik, dari Universitas Jambi, silakan berdiri. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abu Hoiroh, saya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan ini yang telah diberikan. Kami sebagai mahasiswa diberikan forum untuk berdiskusi di sini, untuk mulai pikir dan memberikan sebuah argumentasi maupun opini dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, di sini saya sedikit ingin meluruskan atau memberitahukan terkait masalah kebijakan ini, di mana yang menjadi problem perdebatan kita pada pagi hari ini mengenai bagaimana nasib masyarakat yang tidak mempunyai gadget ataupun HP Android untuk penggunaan aplikasi My Pertamina ini. Nah, di mana berdasarkan talkshow yang saya ikuti kemarin dari CNN Indonesia, itu dari juru bicara Kementerian BUMN itu menjelaskan mereka sudah menyiapkan karena dengan adanya kebijakan ini tentu mempermudah masyarakat untuk bisa mengecek data-data masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan subsidi, dan juga bisa melanggar masyarakat yang dalam dikategorikan tidak berhak untuk mengakses dari BBM yang bersubsidi ini. Nah, untuk yang negatifnya tadi sudah dijelaskan oleh narasumber. Nah, pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Yudi Armansyah. Tadi Bapak juga menjelaskan mengenai permasalahan utama, yaitu SPBU menjual BBM subsidi ke pedagang eceran. Nah, kebijakan ini ada sebagian Pertamina yang sudah menstop ya Pak. Ada sebagian sudah melarang masyarakat untuk bisa membeli BBM yang subsidi untuk dijual lagi di eceran. Nah, menurut kami Pak, atau pandangan Bapak, ini tentu menyulitkan masyarakat yang dalam kategori lingkungannya tuh jauh dari Pertamina Pak. Jadi kalau kebijakan ini direalisasikan 100% ataupun di stop 100%, tentu yang menjadi dampaknya masyarakat tidak bisa mengakses lagi Pak, membeli BBM yang biasanya di warung-warung terdekat ataupun di kios-kios terdekat Pak. Nah, menurut pandangan Bapak, apakah kebijakan yang dibuat ini untuk menstop dari masyarakat yang menggunakan Dirijen ini cukup baik ataupun ada solusi lain Pak? Terima kasih. Baik, sambil menunggu langsung saja kepada Pak Yudi ya, tadi dari mahasiswa Universitas Jambi. Mungkin jelas Pak pertanyaan? Ya, terima kasih pada penanya. Siapa namanya tadi? Abu Hurairah. Nanti juga mungkin bisa dibantu oleh narasumber yang lain ya. Jadi begini, pembelian BBM bersubsidi dengan
orang yang maksudnya dijual belikan lagi itu jelas dilarang sebenarnya ya dalam undang-undang migas ya, dan dalam apa namanya aturan di PP 191 2014 tadi itu juga dilarang sebenarnya. Nah, sebenarnya bisa dibuat kebijakan misalnya untuk akses daerah-daerah yang jauh, yang di situ kalau dia mau isi ke SPBU jauh ya, misal katakanlah 1 jam saja sudah cukup jauh kan, belumlah sampai SPBU mungkin kendaraannya sudah mati ya, seperti itu. Nah, artinya pemerintah bisa membuat perizinan tambahan. Kan sekarang pemerintah sudah buat Pertamini, tapi memang dijual khusus yang non subsidi ya kan, Pertamax ya, Pertasop yang itu sudah dibuat oleh Pertamina sebenarnya untuk wilayah-wilayah yang di pelosok ya, atau dia jarak antara SPBU dengan lingkungan masyarakatnya sudah sangat jauh. Artinya itu legal, memang dari Pertamina, ada petugas SPBU resmi di situ. Nah, ini yang memang belum banyak dibuat oleh pihak Pertamina. Seharusnya itu yang diperbanyak, dan juga menurut saya juga dibolehkan ada pengisian yang subsidi BBM-nya, Pertalite minimal ya, seperti itu. Nah, yang kenapa ini penting dilakukan karena tadi kebocoran dari BBM subsidi ini sudah sangat besar sekali ya, yang itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk menjual kembali dengan harga yang tinggi seperti itu. Kita jangan melihat sepintas misalnya Pak, warung eceran kan cuma 10.000 Pak, berapa sih untungnya, nah gitu ya. Jangan melihat seperti itu, bandingkan dari harga Pertalite berapa, 6 sekian ya, lalu dia nanti memberi keuntungan juga ke pihak SPBU ya, katakanlah 1.000, sehingga dia modalnya sekitar katakanlah 8.000 bisa, nah dia bisa untung 2.000. Berapa banyak subsidi dari APBN kita yang diserap untuk orang-orang yang ilegal tadi. Itu saja sebenarnya kata kunci, karena dalam ya kalau kita bicara hukum ini ya, hukum ini memang harus disampaikan apa adanya sekalipun misalnya pahit ya. Nah, memang dari segi kebijakan yang untuk mendukung apa namanya supaya masyarakat yang sulit akses untuk ke SPBU itu belum banyak dibuat. Ini yang masih menjadi problem. Nah, harusnya pihak Pertamina memperbanyak itu, bahkan bila perlu sampai ke pelosok, minimal 1 kecamatan adalah 1, supaya masyarakat desa di sekitaran itu bisa mengakses Pertamina BBM subsidi di Pertasop tadi. Itu yang menurut saya bisa jadi salah satu solusi. Itu mungkin ada yang bisa ditambahkan dengan lain ya. Baik, terima kasih tadi pertanyaannya, menarik. Bagaimana kalau misalnya masyarakat nggak punya aplikasi, nggak punya HP dan lain sebagainya? Tadi sudah dijelaskan juga. Ternyata ini ada kemarin bulan Juni ya, itu sudah dibuat misalnya ada klinik di SPBU. Jadi nanti secara manual bisa mengisi Pertalite atau misalnya apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian nanti di sana juga dijelaskan. Nah, ini masih dibuat kebijakan transformatif terhadap masyarakat yang belum terakses. Karena saya tadi mengatakan bahwa ini sebenarnya asas kepantasan. Pantas nggak misalnya orang yang punya mobil mewah itu masih membeli Pertalite yang subsidinya dari pemerintah. Jadi sebenarnya kesadaran kita masing-masing ini juga yang perlu diperhatikan. Kemudian tadi terkait dengan masyarakat yang di pelosok, tentu ini juga diberikan akses oleh pemerintah. Menjadi kebijakan pemerintah membuat misalnya Pertamina Mini ya, yang memang sudah terakses oleh pemerintah. Kenapa dibuat seperti itu? Karena sekarang pemerintah ini sudah menanggung subsidi kita sudah terlalu banyak ya. Presiden sudah mewanti-wanti kalau misalnya anggaran APBN kita tidak tercover lagi, Pertalite pasti akan naik. Itu sudah diancang-ancang oleh pemerintah. Kenapa demikian? Masalah harga sebenarnya kita tidak bisa mengawasi ya, tapi secara konsumsinya itu bisa. Karena kita ini sebenarnya pembeli, pemakai, bukan produsen. Jadi
pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya salah satunya aplikasi itu tadi. Tapi aplikasinya kan tidak tercover secara baik di Indonesia ya. Karena memang permasalahan banyak sekali. Makanya tadi saya katakan bahwa sebenarnya kebijakan itu ya udah kebijakan yang mudah dipahami. Masyarakat misalnya ya udah yang kendaraan roda 2 saja yang bisa beli. Itu kan sudah bisa dipantau secara cepat, mudah, dan bisa tercover juga. Kalau misalnya semuanya harus menggunakan aplikasi, itu kan antriannya nanti juga panjang juga di situ. Mana lagi yang tadi sinyalnya nggak ada, kalau misalnya aplikasinya atau misalnya paketnya nggak ada, kemudian dia habis bensin juga di situ, apakah dia harus pulang untuk dorong motor dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya alternatif itu kan banyak. Intinya pemerintah ini tidak mau atau misalnya tidak ingin pembengkakan anggaran itu terlalu berlebihan. Karena kenapa? Di APBN untuk 2022 saja itu 63 US dollar untuk anggaran subsidinya. Tapi untuk sekarang kan sudah naik ya, sampai 100 lebih sekarang ya US dollar. Bayangkan kenaikannya tidak teridentifikasi oleh pemerintah, sampai terlalu tinggi yang harus dikeluarkan. Makanya saya melihat nantinya tentu kebijakan yang ada ini bisa memberikan solusi terhadap pemerintah masyarakat juga. Ya, yang itu tadi saya katakan bahwa sebenarnya kebijakan itu diterbitkan untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah di masyarakat. Demikian mungkin. Terima kasih. Jadi menanggapi pertanyaan Adik tadi, pada tanggal 1 Agustus ini penalti ya, artinya tindakan kebijakan itu akan diterapkan ya. Ada kelemahan dalam penerapan kebijakan itu. Saya melihat prosedurnya ya, persyaratan suatu kebijakan itu bisa baru diterapkan ya kalau misalnya ada peraturannya ya. Perdanya harus jelas ya, peraturannya harus jelas dulu. Yang kedua, sosialisasi ya, perdanya mungkin dalam bentuk kebijakan ya. Kemudian harus ada sosialisasi. Sosialisasi itu disyaratkan juga harus intensif dan meluas. Intensif dalam artian terus menerus ya, meluas ya, artinya sampai ke grassroots-nya ya, sampai ke masyarakat rendah ya. Seluruh lokus itu sudah dapat informasi itu ya. Jadi sosialisasi masih lemah. Syarat yang ketiga, dikondisikan ya. Kondisi yang dikondisikan ini yang belum maksimal ya, dikondisikan terlebih dahulu. Misalnya tadi bagaimana memanfaatkan database tadi ya, itu termasuk dikondisikan. Atau tadi yang dikemukakan Adik tadi ya, bisa pendaftaran secara manual ya, itu juga harus dikondisikan dulu ya, berapa banyak yang sudah mendaftarkan ya, yang sudah mendaftar secara manual maupun secara online ya, ini harus dikondisikan dulu. Baru yang keempat, baru ada semacam peringatan ya, peringatan baru penerapan suatu kebijakan. Jadi nggak bisa dalam waktu singkat ya. Dalam waktu singkat, misalnya dalam waktu 3 bulan ya, ada kebijakan itu langsung diterapkan, itu tidak bisa ya, apalagi Indonesia yang sangat luas ini ya. Jadi perlu waktu lah ya, perlu waktu. Lalu lintas saja misalnya, lalu lintas itu baru peraturan lalu lintas itu baru bisa diterapkan ya 2 tahun setelah ada kebijakan. Nah, itu baru bisa berhasil ya. Kelemahan kita di situ ya. Kebijakan sudah disampaikan kebijakan, langsung diterapkan dalam waktu yang sangat singkat ya. Dan saya sangat setuju tadi yang dikemukakan oleh Pak Samsudin ya. Ya sudahlah, yang motor itu tidak usah lah pakai persyaratan ya. Mobil yang di bawah 200 cc oke lah ya, kita buatkan persyaratan itu ya.
Oke, itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pembicara atas jawaban dari pertanyaan saudara Abu Hurairah ya. Baik, yang lain ada? Siapa? Silakan maju ya yang ingin bertanya. Baik, siapa dari universitas mana? UNH ya, silakan. Perkenalkan nama, dari kampus mana, dan ke siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrunada, jurusan Ilmu Komunikasi semester 4 di Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Izin bertanya Pak, sebelumnya mungkin ditujukan kepada Bapak Syamsuddin dari UNH. Pertanyaannya adalah simpel aja, mengenai aplikasi penggunaan BBM. Nah, di masyarakat awam mungkin banyak masyarakat yang mikir bahwa di Pertamina itu ada warning dilarang penggunaan aplikasi elektronik atau handphone. Nah, ketika adanya peraturan untuk penggunaan aplikasi ini di area POM, apakah ini berbahaya atau justru ada mekanisme lain? Mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya memang menarik terkait aplikasi ya. Di Pertamina itu kita sering melihat atau misalnya masih ada stiker ya terkait dengan penggunaan handphone, tapi di sisi lain ada kebijakan bahwa penerapan atau pembelian ini subsidi BBM itu harus menggunakan handphone. Nah, ini menjadikan kebijakan yang tumburan ya. Artinya memang ini belum final juga sebenarnya. Dan saya tadi katakan bahwa ada kebijakan transformatif yang dibuat oleh pemerintah, sampai sekarang masih digodok juga permasalahan itu, karena memang selama ini sebelum ada aplikasi ini, setiap yang menelpon atau misalnya teleponan di Pertamina itu pasti akan dilarang itu, karena pertama banyak yang ada yang kebakaran atau apa di dalam mobil dan lain sebagainya, atau mengganggu sistem. Nah, itu juga menjadi persoalan sekarang. Nanti bisa juga ditambahkan oleh ini yang lain. Tapi pada dasarnya sebenarnya kebijakan itu memang ada yang seperti itu ya. Memang saling tumbur menumbur ya, karena terlalu banyak kebijakan. Saya memang dari awal menganggap sebenarnya kebijakan aplikasi itu sudah memang tidak layak juga digunakan. Pertama tadi disampaikan oleh Pak Nafarin, karena sosialisasinya itu juga masih kurang. Jangankan misalnya kita atau misalnya rekan-rekan semuanya, saya pernah mau mendaftar, ternyata banyak juga syaratnya. Bayangkan kalau misalnya masyarakat biasa yang mau menginstal aplikasinya itu sangat susah. Sinyalnya lagi juga berpengaruh juga. Belum lagi HP ini untuk download aplikasinya juga berat, memorinya penuh, jadi terlalu ribet. Jadi kebijakan itu memang kalau saya sih sebenarnya, karena background saya juga memang terkait dengan kebijakan, saya dari awal sebenarnya selalu menekankan bahwa kebijakan itu jangan mempersulit masyarakat, itu intinya sebenarnya. Karena tadi saya katakan bahwa kebijakan itu diterbitkan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat, bukan menimbulkan permasalahan atau misalnya multi tafsir lah. Yang tadi dikatakan juga bahwa HP dilarang menggunakan, tapi di sisi lain kan ada ininya. Ternyata sebenarnya nanti di SPBU itu ada ininya juga, dari Pertamina itu aplikasi yang di sama-sama HP kita dengan aplikasi mereka itu dicocokkan, baru bisa ngisi. Bayangkan butuh waktu itu lama sekali untuk mengisi menyesuaikan aplikasi yang ada di HP kita dengan di Pertamina. Ini kan susah untuk di ini. Antrian sekarang aja nggak ada aplikasi, kadang kita antrian panjang sampai 50 meter.
apalagi ada aplikasi. Nah ini juga permasalahan juga. Oleh karena itu sebenarnya saya juga memang tidak setuju juga dari awal. Kalaupun nanti misalnya digunakan, karena memang sudah di beberapa kota provinsi itu sudah diaplikasikan, mereka juga banyak masalahnya. Jangan di daerah, sinyal di kota juga sering putus, juga jadi masalah juga ya. Nah itu belum lagi yang tadi CCTV-nya itu harus ada juga, wajib setiap pom bensin itu harus ada CCTV. Terkadang juga CCTV mati juga di tempat ya, seperti yang terjadi misalnya di Jakarta yang tembak menembak, yang ini ternyata yang mati CCTV-nya. Nah itu juga jadi persoalan juga sekarang ya. Oleh karena itu sebenarnya mungkin ini nanti ya, tadi kan sudah ada manual juga ya, itu menjadi apa juga ya, ada kemarin wacana juga, jadi aplikasi yang sekarang ini itu hanya di screenshot yang sudah ada baru di ini, jadi nggak perlu lagi aplikasinya ada, yang penting sudah disesuaikan saja, sudah pernah melapor langsung bisa ngisi, karena memang ada batasannya, nggak boleh hari ini kita ngisi BBM sini kemudian pindah lagi ngisi lagi, itu nggak bisa lagi sekarang kalau menggunakan aplikasi. Tujuannya itu sebenarnya untuk pembatasan ya, itu jadi pembatasan penggunaan, penyalahgunaan, karena ini saya sampaikan ada 3 provinsi penyalahgunaan terbesar BBM di Indonesia. Pertama ada di Pulau Jawa, yang ketiganya di mana? Di Jambi. Iya masuk, jadi Jambi ini sebenarnya penyalahgunaan BBM-nya itu juga masuk ke kategori nomor 3 terbesar ya. Nah itu juga jadi permasalahan, artinya memang di Jambi ini kan banyak tadi disampaikan Pak Yudi, di Sarulangun dijual, di Simpang Rimbo itu setiap sore ada aja yang misalnya menyedot minyak dari truk-truk yang sudah diisi. Tapi untuk sekarang ya sudah dibatasi semuanya, jadi BBM atau misalnya solar yang beli di pom bensin itu sudah dibatasi memang 60 liter atau misalnya 100 itu sudah diterapkan. Jadi pengusaha-pengusaha itu sudah tidak diinikan lagi, diberikan kesempatan untuk mengisi misalnya solar. Jadi itu untuk menengah ke bawah saja. Mungkin itu gambaran sedikit terkait dengan misalnya yang tadi itu, mungkin juga memang banyak multitafsir lah ya kebijakannya. Di sisi lain ada kebijakan melarang, tapi di sisi lain ada membolehkan. Jadi itu nanti juga jadi persoalan juga di pemerintah. Bagaimana kebijakan transformatif ini yang dibuat sekarang ini bisa satu arah aja. Jadi satu arah itu semuanya dari masyarakat enak menggunakan, dari pemerintah juga enak. Beban di masyarakat itu bisa diatasi, jadi di pemerintah juga bisa diatasi. Karena memang sekarang ini anggaran kita, pendapatan pajak berkurang, pengeluaran itu banyak. Dan itu kalau terjadi setiap tahun, setiap dekade, saya yakin udah terlalu banyak utang kita juga nantinya. Makanya sebenarnya ada pembatasan. Demikian. Ya, pertanyaan Nadik tadi itu berkaitan dengan masalah kurangnya antisipasi terhadap komplikasi kebijakan yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Ya, tidak diantisipasi apa komplikasi-komplikasi permasalahan-permasalahan yang bakal muncul dengan adanya kebijakan itu. Ya, ini harus diantisipasi. Tadi saya sudah kemukakan, antisipasinya adalah ya dikondisikan dulu ya. Memaksimalkan penggunaan database ya, gampang itu ya, gunakan tenaga AI ya, artificial intelligence ya. Jadi diprogramkan misalnya ada kendaraan ya, nanti di masing-masing kendaraan itu ada kode misalnya, wah ini tidak berhak ini kendaraan ini menggunakan subsidi ya, ada sistem komputernya misalnya, begitu kendaraan itu masuk ke tempat Pertalite misalnya atau ke tempat solar berbunyi misal sistemnya ya, bisa itu dikerjakan oleh ahli AI, artificial intelligence, kan banyak penggunaan artificial intelligence itu ya. Jadi sekali lagi ya, kebijakan ini kurang mengantisipasi komplikasi yang terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Manap, ya silakan. Terima kasih. Ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh adik ini tadi sudah disinggung oleh Pak Nafarin. Pemerintah sebaiknya memang menyiapkan infrastruktur juga untuk mendukung kebijakan ini. Misal tadi terkait dengan
penggunaan handphone. Sejauh ini kan di SPBU masih berlaku ada pelarangan menggunakan handphone ketika mengisi BBM. Artinya itu harusnya sudah disiapkan dari sekarang. Bagaimana mekanismenya ya seperti itu. Nah, ketika nanti ini sudah diterapkan dan ada penalti di dalamnya, sehingga memang terhindar ya hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Ya tadi ada musibah, kebakaran, konsleting dan seterusnya. Itu yang harus dilihat oleh pemerintah, bagian dari mengantisipasi dari kebijakan itu. Nah, satu lagi yang ingin saya tambahkan, ini nanti berpotensi juga ada chaos, ada keributan di masyarakat. Beberapa tahun lalu pernah ribut di Jakarta itu ketika mulai diterapkan e-tol, orang membayar menggunakan kartu. Ya, pada saat itu si sopir belum tahu sosialisasi itu, dia bawa uang cash. Akhirnya terjadi keributan antara sopir dengan petugas tol. Ini saya bayar uang, ini uangnya berapa ini? Nah, ini juga yang kemungkinan kalau tidak dihindari, disiapkan, diantisipasi, ya akan terjadi keributan di masyarakat. Apalagi nanti petugas SPBU-nya saklek. Wah Pak, Bapak tidak terdaftar, Bapak belum mendaftar di aplikasi, ya kan? Tapi kan nanti yang pemilik kendaraan berargumen, ini kendaraan saya misalnya Avanza, ini kan 1500 cc misalnya. Ini kan boleh. Yang tidak boleh yang 2000 ke atas misalnya. Tapi Bapak tidak boleh karena tidak terdaftar di My Pertamina. Nah, ini yang menjadi potensi-potensi keributan yang menurut saya akan terjadi ya di SPBU. Karena apa? Dengan alasan aturan tadi, petugas SPBU ya tidak mau mengisi BBM masyarakat karena tidak terdaftar. Ini potensi yang harus dihindari oleh pemangku kebijakan seperti itu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara dan kepada saudari siapa tadi, Kotrunada ya, atas pertanyaannya. Baik, kalau masih ada satu dari dosen mungkin yang ingin memberikan pertanyaan boleh, atau satu closing statement mungkin. Ini yang membuat temanya ya, Pak Fahrudin ya. Silakan Pak Fahrudin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kan pertanyaan kita itu kan sekarang ada mekanisme atau kebijakan pembelian BBM menggunakan aplikasi BBM bersubsidi. Makanya kemudian kami munculkan inovatif atau incremental. Nah, inovatif itu maksudnya adalah di samping baru sebetulnya ada aspek kebaruannya, ada aspek solutif di situ. Ya, jadi menyelesaikan masalah dan itu kan balik lagi ke pemahaman kita mengenai kebijakan, bahwa kebijakan itu kan menyelesaikan masalah. Ya, apa yang dilakukan pemerintah ya atau tidak dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah, itu kan sebetulnya kebijakan. Makanya kemudian kita mempertimbangkan kata inovatifnya. Tetapi sebetulnya saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber, bahwa kebijakan ini sebetulnya lebih ke incrementalnya. Ya, kalau dalam kebijakan itu ada kebijakan incremental, itu kebijakan yang hanya meneruskan yang sudah ada. Ya, penambahannya apa kecil sekali. Nah, makanya kita lihat penambahannya di sini adalah penggunaan aplikasi. Penambahannya hanya di situ, yang lain tidak. Kenapa tidak? Ya dulu di zaman kapanpun pernah ada beberapa kali penaikan harga BBM dan tidak pernah ada turun. Ya, tidak ada turun, naik terus. Bahkan kalau kita cermati hari ini harga minyak mentah itu sedang turun. Coba silakan cek ya, harga minyak mentah turun itu misal di Arab Saudi sebagai produsen utama, minyak turun, tapi mau nggak pemerintah menurunkan? Saya pikir juga enggak. Ya, makanya sebetulnya kalau mau disimpulkan, kebijakan pembelian minyak BBM bersubsidi menggunakan aplikasi ini adalah bentuk kebijakan incremental saja, bukan sebuah inovasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Fahrudin. Baik, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, kita sudah sampai pada penghujung acara diskusi publik kita pada siang hari ini. Sebelum saya mencoba untuk menyimpulkan dari
paparan para pemateri tadi 3 orang ya. Kita beri dulu tepuk tangan yang meriah kepada 3 pembicara kita pada siang hari ini. Kalau kita coba dengarkan tadi dari mulai pembicara yang pertama Pak Nafarin Karim, beliau menegaskan dalam kesimpulan paparan beliau, dia mengatakan kebijakan pembelian BBM bersubsidi ini kebijakan secara teknisnya itu bersifat inkremental gitu ya. Memang masih banyak sekali yang perlu diperbaiki gitu ya, sehingga pemerintah dalam hal ini secara bertahap-tahap gitu ya untuk menuju kebijakan yang yang baik gitu ya, yang bagus. Nah, sehingga belum bisa dikatakan sebuah inovatif gitu ya. Terus yang kedua dari Pak Yudi tadi ya, dalam hal ini meskipun di tengah banyaknya kekurangan, pemerintah kita sudah melakukan sebuah terobosan gitu ya, dengan memunculkan salah satunya aplikasi My Pertamina tadi ya, dan ini bagian dari inovasi meskipun masih banyak kekurangan ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi ya, kekurangan dan solusi-solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah terkait kebijakan yang sudah diambil. Yang ketiga dari Pak Samsudin ya, terkait bagaimana kebijakan My Pertamina ini yang sudah muncul ya, sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa menjadi efektif gitu ya. Jadi bagaimana sosialisasinya, pengawasannya gitu kan, pembangunan infrastruktur terkait dengan sistem ini bagaimana gitu kan, dan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan inovasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini, terus khususnya untuk pembelian BBM bersubsidi ini ya. Mungkin itu dari saya sebagai moderator. Mungkin kalau ada kesalahan dari saya sebagai moderator mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC, saudari MC ya. Beliau Baik, acara selanjutnya penyerahan sertifikat kepada para narasumber, disilakan. Demikianlah rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kehilapan. Terima kasih kepada Sobat UNH yang telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa tetap dukung sosial media kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya Dinda Syakila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.